Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah dari jurusan Akuntansi, Program Studi Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Samarinda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hukum asuransi. Nah, langsung saja kita simak videonya ya. Yang pertama, asuransi menurut pasal 246 KUHD adalah asuransi, yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena sesuatu kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena sesuatu peristiwa yang tak tertentu. Nah, lalu menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha peransuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana baik pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Nah, lalu terdapat 3 unsur dalam asuransi. Yang pertama, ada premi. Premi merupakan pembayaran yang harus dilakukan tertanggung sebagai imbalan dari penggantian kerugian pembayaran. Nah, yang kedua ada ganti rugi. Ganti rugi ini yang harus dilakukan oleh penanggung biar terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan. Lalu ada peristiwa yang belum tentu terjadi. Peristiwa yang belum tentu akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Nah, lalu di sini ada prinsip-prinsip dalam asuransi. Yang pertama ada prinsip kepentingan. Kepentingan merupakan unsur yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, yaitu bahwa tertanggung atau pemegang premi berkepentingan agar kejadian yang tidak diharapkan itu tidak terjadi atau tidak menimpa kepadanya. Pasal 250 KUHD. Yang kedua ada prinsip keseimbangan. Suatu pertanggungan ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung tidak boleh melebihi atau harus sesuai dengan kerugian yang diderita. Nah, lalu ada prinsip UDMOS, yaitu penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya didasari iktikat bait, sesuai dengan pasal 251 KUHD. Lalu yang terakhir ada prinsip subrogasi. Apabila tertanggung telah mendapat penggantian atas dasar indemnity, maka si tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Penggantian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi yang dimaksud sesuai dengan pasal 284 KUHD. Nah, polis dalam perjanjian asuransi. Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akte yang disebut polis. Fungsi polis sebagai alat bukti perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Nah, di sini ada macam-macam asuransi. Yang pertama ada asuransi ganti rugi, yaitu asuransi yang penanggungnya berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh tertanggung. Yang termasuk dalam asuransi ganti rugi adalah asuransi kebakaran, asuransi terhadap bahaya hasil pertanian, dan asuransi pencurian. Nah, yang kedua ada asuransi sejumlah uang atau investasi, yaitu asuransi dalam hal penjamin berjanji untuk memberi sejumlah uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa didasarkan pada kerugian tertentu. Menurut pasal 302 KUHD menyebutkan bahwa guna keperluan orang yang berkepentingan, jiwa seseorang dapat dipertanggungan, baik selama hidup orang yang bersangkutan atau untuk suatu waktu yang dalam perjanjian. Dengan demikian, asuransi jiwa dapat dilakukan untuk suatu waktu tertentu atau untuk seumur hidup seseorang.
Yang ketiga ada asuransi campuran. Asuransi campuran merupakan bentuk campuran antara asuransi ganti kerugian dengan asuransi sejumlah uang. Yang termasuk dalam jenis asuransi ini misalnya asuransi kesehatan atau biasa disebut ASKES dan asuransi kecelakaan. Dalam asuransi kesehatan, tertanggung akan mendapat sejumlah uang yang terkadang didasarkan pada biaya dokter dan harga obat, atau bisa juga mendapat perawatan dan obat-obatan dari dokter sampai sembuh. Lalu ada asuransi yang diatur di luar KUHD. Menurut pasal 268 KUHD menyebutkan bahwa asuransi dapat berlaku pada segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dengan demikian, pasal ini pun memberikan kebebasan untuk mengadakan jenis-jenis asuransi lain yang diatur di luar KUHD. Jenis-jenis asuransi yang diatur di luar KUHD, yang pertama ada asuransi kredit yang perjanjian antara penanggung kepada tertanggung yang akan memberi premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena tidak dilunasi atau tidak sepenuhnya dilunasi pembayaran kredit oleh debiturnya, yaitu perjanjian antara penanggung yang akan membayar atau memberi ganti kepada tertanggung yang akan membayar premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena kehilangan barang-barang tertentu. Barang yang dipertanggungkan tersebut biasanya merupakan barang berharga seperti uang dan perhiasan. Nah, di sini ada asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah menyelenggarakan asuransi lain diantaranya. Yang pertama ada tabungan dan asuransi pegawai negeri atau biasa disebut TASPEN. Yang kedua asuransi sosial tenaga kerja atau biasa disebut ASTEK. Yang ketiga asuransi kesehatan pegawai negeri sipil atau biasa disebut ASKES. Yang keempat asuransi sosial angkatan bersenjata Republik Indonesia atau biasa disebut ASABRI. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.